Sebenarnya Islam nggak ada, aliran keras itu nggak ada. Itu hanya orang-orang yang anti Islam saja mengatakan Islam aliran keras. Kalau katakan anti Islam aliran keras, nanti ada Islam aliran lunak, gitu kan? Aliran lunaknya apa-apa gelem gitu. Ajur-ajer Islam lunak, gitu kan? Apa begitu? Islam itu nggak ada aliran keras, adanya tegas. Ya, halal katakan halal, haram katakan haram. Walaupun yang bertanya itu suka melakukan yang haram, kalau itu memang haram, katakan haram. Wah, nanti menyakiti dia, harus sakit karepmu. Wong itu Allah mengatakan haram, masa saya suruh katakan halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bertemu kembali untuk mendengarkan pertanyaan pilihan dalam ceramah tanya jawab kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dalam acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran. Dalam video perjalanan kali ini Ustadz menanggapi adanya istilah aliran keras dalam hal beragama di Indonesia yang membuat tidak nyaman bagi yang merasa terganggu akidahnya, baik itu sesama penganut agama Islam ataupun umat agama lain. Apa pendapat beliau? Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan bersama-sama. Dari mana tadi Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ungaran, saya warga baru. Ya. Sebelum saya bertanya, nama saya Muhammad Sahal. Ya. Ini terkait dengan pertanyaan saya. Waktu kemarin tanggal 22 Februari saya melihat televisi di berita TVRI. Di situ terjadi monatorium dialog agama antara tokoh-tokoh NU dengan Dewan Gereja, di mana judulnya adalah menyikapi aliran-aliran keras dalam Islam yang menyakiti pluralisme kemajemukan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah diperkenankan orang Islam itu juga berdialog agama dengan orang lain atau yang punya agama orang lain? Kemudian yang kedua, apakah Islam itu menyakiti kemajemukan? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang Islam berdialog, bicara tentang agama dengan lain Islam, itu nggak akan ketemu. Udah agamanya udah lain, ya. Kalau cara Islam lebih baik lakum dinukum. Udah, kamu orang Kristen, laksanakan agamamu Kristen. Saya orang Islam, laksanakan agama saya sebagai Islam. Antara Islam dan Kristen nggak usah didebatkan. Udah. Kok tak dialogkan apa nih? Sebab itu segalanya serba berbeda. Badu pokok tauhidnya saja sudah berbeda kok. Tauhidnya kalau Tuhannya orang Islam itu lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan. Dan Allah itu hanya satu, qul huwallahu ahad. Kalau Tuhannya orang lain kan tidak satu. Ya. Nah, itu maka baru pokoknya ajarannya aja tidak ketemu. Maka nanti kalau itu diperdebatkan tentu nggak akan bisa ketemu. Ya lebih baik tidak usah mendialogkan tentang agama. Sudah laksanakan aja. Agamamu apa kamu laksanakan menurut keyakinanmu. Agamaku Islam saya laksanakan keyakinanku. Antara keyakinanmu dan keyakinanku tidak usah dicampur aduk. Dah jalankan sendiri-sendiri. Itu yang paling baik. Kemudian yang kedua, apakah orang Islam itu menyakiti pluralisme? Bisa kalau orang Islam menyakiti pluralisme, juga pluralisme menyakiti orang Islam, bisa. Itu orangnya. Tapi kalau ajaran Islam tidak pernah menyakiti siapapun. Tidak pernah. Ya, kalau orang itu memahami. Ya, kalau orang Islam, ajaran Islam mengajarkan
laki perempuan yang bukan mahramnya, belum nikah, tidak boleh berjabatan tangan, tidak boleh bergaul bebas. Bagi yang suka begitu jangan merasa tersakiti. Wong itu ajaran Islam memang begitu. Harusnya, oh itu ajaran Islam begitu, ya sudah. Maka kalau ada orang Islam tidak mau jabat tangan laki perempuan bukan mahram, jangan dipaksa, memang ajarannya seperti itu. Lah saya orang Islam diajak jabat tangan wanita itu bukan mahram, saya tidak mau, lah kok kamu merasa tersakiti? Keliru kan? Nah, kalau kamu merasa tersakiti, maka nanti akhirnya kadang-kadang punya alasan, lah saya diajak, kalau nggak mau nanti dia sakit hati. Terus mau biar tidak sakit hati. Nah, diajak mau itu kalau memang tidak bertentangan agama silahkan. Ya, kalau diajak menyimpang dari tuntunan agama, kalau tidak mau kamu sakit hati silahkan. Mau sakit hati, mau remuk hatimu karepmu. Iya enggak? Wong itu menyimpang tuntunan agama kok. Daripada saya bikin seneng kamu tapi diazab oleh Allah, lebih baik kamu sakit silahkan. Wong saya tidak sengaja menyakiti hatimu, memang ajaran agama saya seperti ini. Nah, harusnya diterangkan begitu. Nah, kalau tadi ada bicara untuk mensikapi aliran keras itu ya. Sebenarnya Islam nggak ada aliran keras, itu nggak ada. Itu hanya orang-orang yang anti Islam saja mengatakan Islam aliran keras. Kalau katakan anti Islam aliran keras, nanti ada Islam aliran lunak, itu kan? Aliran lunaknya apa-apa gelem gitu. Ajur-ajer Islam lunak, itu kan? Apa begitu? Islam itu gak ada aliran keras, adanya tegas. Ya, halal katakan halal, haram katakan haram. Walaupun yang bertanya itu suka melakukan yang haram, kalau itu memang haram, katakan haram. Nah, nanti menyakiti dia, harus sakit karepmu. Wong itu Allah mengatakan haram, masa saya suruh katakan halal? Nah, itu tegas, adanya tegas. Tidak ada aliran keras, itu tidak ada. Maka ketika Nabi diajak kompromi dengan orang kafir, ya, suatu saat Nabi diajak menyembah Tuhan mereka, suatu saat mereka mau menyembah Tuhan yang umat Islam, ya. Maka turun ayat itu, katakan Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dan seterusnya diakhiri lakum dinukum waliya. Sudah, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Tidak usah rukunan antara penyembahan Tuhanmu dan Tuhanku, masing-masing sendiri. Nah, itu tegas. Jadi nggak boleh. Maka sudah saya katakan di sini, Islam itu tidak pernah mengajarkan setengah-setengah. Tinggal ya atau tidak. Al-haqqu mir rabbikum faman syafal yu'min waman syafal yakur. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Kamu mau iman silakan iman, mau kafir silakan kafir. Kalau kamu mau kafir, Allah memang tidak butuh imanmu. Jadi jangan dikira butuh iman kita itu dibutuhkan oleh Allah. Memang ada sementara orang itu mengatakan, orang yang suka mengamalkan hadis-hadis dhaif, melakukan bid'ah, itu katanya itu ibaratnya seorang buruh yang sangat kreatif, inovatif, yang oleh majikannya disukai, nanti akan diberikan promosi. Ya, jadi seolah-olah Allah dipadake majikan. Allah kok sama majikan itu jelas menyamakan sesuatu yang sangat jauh. Kalau majikan dengan buruh itu membutuhkan, butuh enggak dia? Buruh dengan majikan butuh enggak? Buruh dan majikan itu sama-sama butuh. Kalau Allah tidak pernah membutuhkan hambanya. Jadi nek kowe melaksanakan amal-amalan bi'ah, suka nambah ibadah, ngamalkan hadis-hadis dhaif, itu katanya dicintai. Gambarannya oleh majikannya, ini buruh yang inovatif, buruh yang kreatif, buruh yang, nah itu malah sedang dikai promosi katanya. Nah itu berapa sih? Allah tuh selamanya nggak butuh. Maka dikatakan kalau mau kafir silakan kafir. Kalau mau cari agama, laksanakan tuntunan agama secara pas. Ya, udkhulu fis silmi kafah.
Jangan disamakan majikan dengan Tuhan. Kalau buruh tinggal ke majikane kacau. Ya. Juga majikan tinggal buruhe kacau. Tapi Allah tinggalkan manusia sak dunya kafir semua, Allah tetap Allah. Disembah wong sak dunya taat kabeh tidak meningkat. Derajatnya Allah tetap sama. Allah mempunyai sifat baqo. Qiyamuhu binafsihi. Dia sendiri tidak pernah minta bantuan siapapun. Loh, katanya minta bantuan Nabi Muhammad untuk menemui dakwah, itu bukan bantuan. Nah, karena Allah itu Maha Kuasa, maka merintah, Nabi Muhammad diperintah. Perintah, Allah kuasa ya. Nah, jadi Allah itu jangan disamakan dengan bentuk apapun dalam segala sifat dan zatnya. Alam yakullahu kufuwan ahad. Gitu ya. Jadi kalau agama Islam tidak pernah menyakiti pluralisme. Orang Islam pun kalau mengamalkan Islam secara betul tidak menyakiti. Kalau orang Islam mengamalkan agama secara betul, ada orang lain merasa tersakiti, itu salahnya dia. Mengamalkan agama ini dia kok merasa tersakiti. Ya. Nah, kalau kamu nanti mengamalkan agamamu saya merasa tersakiti, ya kacau no. Masa kamu nganggap ya ada Allah punya anak, ngece no kowe. Tuhan kok duwe anak. Keyakinanmu ngono ya karepmu gitu loh. Oh, memang keyakinannya dia begitu. Keyakinannya ya sudah, kalau bicara agama dia biar ya, kita agama kita enggak usah dicampur adukkan itu. Ya gitu ya, Pak, mudah-mudahan saya paham. Demikianlah para pemirsa semuanya, apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap dengan memutar kembali ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini dapat menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.